Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwanto Situmorang pada pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas sebuah bisnis ya, sebuah bisnis. Mungkin kalian pernah mendengar bisnis franchise ya. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan dengan waralaba ya, bisnis waralaba. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas tentang franchise. Harapannya kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dan menyimak, mencatat dari apa yang saya jelaskan. Oke, kita masuk. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba perhatikan gambar berikut. Indomaret, ada Apotek, KFC, Pizza Hut, dan Zeko. Ini merupakan bisnis waralaba ya. Mungkin ini sering kita lihat ya. Jadi, kalau kalian ingin memiliki atau berbisnis waralaba, ada sejumlah uang yang kalian harus keluarkan ya, supaya kalian bisa memakai hak merek mereka ya. Kalau Indomaret ada sekitar 394 juta ya, kalau kalian ingin mendirikannya. Kemudian Apotek K24 ya, mungkin kalian pernah melihat ini. Ini Apotek 24 jam gitu ya. Itu kalau kalian ingin mendirikannya membutuhkan dana atau biaya sebesar 970 juta ya. Kemudian ini ada yang lebih besar, KFC ya, mungkin sering ini juga KFC, yaitu 4,5 sampai 9 miliar ya, cukup besar. Kemudian Pizza Hut juga ada 7 sampai 8 miliar, dan Jeko ya, Jeko inilah produk dari Indonesia ya. Ini bukan produk luar. Yang produk luar hanya KFC dan Pizza Hut. Nanti kita bahas lebih dalam. Kalau Jeko 3,5 miliar ya. Ini merupakan beberapa jenis bisnis waralaba yang ada di Indonesia, ya. Mudah-mudahan atau harapan Bapak ke depannya setelah kita belajar ini 10 atau 20 tahun lagi kalian bisa membuka bisnis waralaba ya. Oke, kita lihat dulu pengertian dari franchise atau waralaba. Kalau waralaba itu dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan franchising. Kalau bahasa Prancis franchise, yang aslinya berarti hak atau kebebasan. Adalah hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Berdasarkan perundang-undangan di Indonesia, waralaba adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa ya. Ini dia menurut undang-undang di Indonesia. Menurut AFI atau Asosiasi Franchise Indonesia, waralaba adalah suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir ya, dengan pewaralaba atau franchisor yang memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur, dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu. Oke, ini dia pengertian dari franchise ya atau waralaba kalau dalam bahasa Indonesia. Peraturan tentang sistem waralaba ya, ini sudah dijamin oleh undang-undang. Peraturan tentang sistem waralaba terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Beberapa peraturan lainnya yang mendukung kepastian hukum dari bisnis waralaba diantaranya tertuang dalam Keputusan Menteri, kemudian Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten, kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Oke, kalau ingin lebih tahu bisa dibuka nanti ya undang-undangnya dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Oke, inilah dia badan hukum dari waralaba. Oke, berarti dapat kita simpulkan bisnis waralaba ini memang bisnis yang menjanjikan karena dilindungi oleh hukum. Istilah-istilah dalam franchise ya. Yang pertama itu ada dikatakan franchisor. Franchisor atau pewaralaba adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan
atau ciri khas usaha yang dimilikinya ya. Berarti ini yang pemilik usaha itu ya. Disebut juga dengan franchiser. Kemudian ada franchisee ya. Franchisee atau penerima waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak ya, untuk memanfaatkan dana atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba. Kemudian selanjutnya adalah franchise fee ya. Franchise fee atau biaya awal waralaba adalah biaya yang harus dibayarkan di muka sebelum gerai waralaba kamu mulai beroperasi. Biaya tersebut dibayarkan untuk lisensi atau hak menggunakan merek yang diwaralabakan selama jangka waktu waralaba yang telah disepakati. Oke, inilah dia istilah dalam franchise. Kemudian, bisnis waralaba sudah ada sejak lama di Indonesia. Bahkan sudah ada bisnis waralaba Indonesia yang dibuka di mancanegara. Contohnya seperti Alfamart ya. Alfamart ini sudah membuka 174 gerai di Filipina. Kemudian Jeko ya, 60 gerai di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong ya. Kemudian, jenis-jenis waralaba di Indonesia ada dua, yaitu berdasarkan produk yang ditawarkan dan berdasarkan negara asal. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama berdasarkan produk yang ditawarkan. Ada dia waralaba produk, merupakan waralaba yang menawarkan produk seperti pakaian atau makanan. Contohnya seperti Cha Time ya. Mungkin sering kalian minum ini ya. Ini adalah minuman sejuta umat kalau orang-orang bilang. Oke. Kemudian ada waralaba jasa, merupakan waralaba yang menawarkan jasa seperti laundry, pendidikan, dan kursus agen perjalanan, dan lain sebagainya. Contohnya LP3I ya, ini bidang pendidikan ini. Kemudian ada waralaba gabungan, merupakan waralaba yang tidak hanya menawarkan produk, namun juga menawarkan jasa dalam layanannya ya. Contohnya lah Marta Tilaar. Oke. Selanjutnya berdasarkan asal negara. Ya, berdasarkan asal negara. Yang pertama itu waralaba mancanegara, merupakan waralaba yang berasal dari luar Indonesia. Waralaba mancanegara cenderung lebih disukai karena merek yang sudah sangat dikenal, serta harga yang rata-rata lebih mahal. Contohnya KFC ya. KFC ini adalah waralaba mancanegara. Masih banyak contohnya. Kemudian ada waralaba dalam negeri, merupakan waralaba yang berasal dari Indonesia dan hasil dari pengusaha tanah air. Usaha waralaba yang berasal dari Indonesia bisa menjadi salah satu pilihan kalau kamu ingin membuka usaha yang pasti dikenal oleh masyarakat. Contohnya Alfamart ya, ini udah sering kita lihat ini Alfamart, kemudian Indomaret lagi. Oke, sekian pertemuan kita tentang waralaba. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan secara langsung kepada saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.